세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, saya dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga berbentuk-bentuk kekuasaan lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang kelima yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran-pelanggaran pada yang lainnya. Yang keenam yaitu penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh negatif, bahkan akan memicu timbulnya kejahatan. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukannya, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum. Yang kedua yaitu saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Yang keempat yaitu masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat-tempat beribadah. Yang kelima yaitu angka putus sekolah yang cukup tinggi, mengindikasikan sikap belum terlaksanakannya secara penuh amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam yaitu pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. 3. Pengingkaran kewajiban warga negara. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1.
1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melanggar aturan berlalu lintas. Misalnya tidak memakai helm, tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan lain-lain. Yang keempat yaitu tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. 5. Tidak ikut berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Wish you're my star, 내가 너 지켜줄게. 세상에 소리 질러 I love you, 너 사랑한다고. 내 여자가 돼